Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama dengan Mister pagi hari ini, dan Mister senang karena hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak, bukankah hidup rukun di sekolah adalah sesuatu yang kita rindukan? Kenapa? Karena ketika kita hidup rukun di sekolah, kita dapat bermain bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, jadi Mister berharap ketika kita belajar dari materi hidup rukun di sekolah, ayo kalian terapkan di dalam hidup kalian, ya, walaupun kalian di rumah sekarang. Jadi Mister berharap supaya kalian bisa belajar bagaimana sih hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-temannya belajar di sekolah dengan sangat senang, ya. Kalau kalian bisa buka bukunya di halaman 106. Nah, suasana di sekolah sangat menyenangkan. Nah, siapa sih yang tidak senang ketika lingkungan sekolah kita dapat membuat kita nyaman, apalagi suasananya rukun, damai, dan tentram, ya, tidak ada gangguan. Nah, ketika Udin bersama dengan teman-temannya di sekolah, ya, mereka saling menjaga kerukunan. Nah, bagaimana menjaga kerukunan di sekolah? Yang pertama, ya, kita harus berteman dengan siapa saja, ya. Kedua, nggak boleh pilih-pilih teman. Nah, ketika kita pilih-pilih teman, maka itulah yang membuat kita tidak rukun. Ya, kenapa? Karena ketika kita pilih-pilih teman, maka kita tidak bisa bermain dengan banyak teman yang lain. Nah, anak-anak, kegiatan Udin bersama dengan teman-temannya di lingkungan sekolah, ya, berlari bersama, kemudian makan di kantin bersama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan baik di dalam kelas bahkan di luar kelas. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih contoh hidup rukun di dalam kelas atau di lingkungan sekolah? Nah, tadi Mister sudah menyampaikan beberapa hidup rukun di lingkungan sekolah, tapi kalau di dalam kelas kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, jadi mungkin kalian bisa berpikir kira-kira apa ya Mister hidup rukun di kelas. Nah, hidup rukun di kelas salah satunya kita melaksanakan tugas kita bersama-sama, ya, yaitu melaksanakan piket kelas. Nah, bagaimana kalau teman kita tidak piket? Nah, tentu itu membuat kita tidak rukun. Kenapa? Karena satu bekerja, satu piket, satu tidak, atau ada teman kita yang terlambat. Nah, anak-anak, di buku ini, di buku tematik kalian, ya, hidup rukun di sekolah. Nah, di sini ada satu contoh, ya, yang perlu kalian perhatikan. Nah, bersama-sama melakukan tugas piket di kelas. Nah, tugas piket di kelas apa-apa sih anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan tugas piket di kelas? Ayo. Yang pertama, apa tugas piket di sekolah? Di kelas. Yang pertama adalah menyapu. Kedua, membersihkan meja atau lap meja dengan kain, ya. Ketiga, apalagi lap kaca, kemudian membersihkan rak-rak buku atau lemari menggunakan kemoceng. Nah, itulah piket-piket yang dilakukan di dalam kelas. Bukankah sesuatu yang menyenangkan? Nah, pasti kalian punya pengalaman dalam hal ini. Untuk itu, Mister minta kalian, ya, menulis manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas. Nah, itu salah satu bentuk kerukunan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, kalian menulis apa sih manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas. Nah, kalian bisa menceritakannya, ya. Tulis di selembar kertas apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas, ya. Tugasnya apa? Tugas-tugas di sekolah begitu, ya, seperti piket, kemudian apa lagi, bermain bersama dan sebagainya. Nah, itulah yang kalian akan tulis, yaitu manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas. Oke. Nah, Mister berharap kalian bisa tulis hal ini dan kirim di Google Classroom, ya. Mister tunggu, dan Mister berharap kalian kerjakan dengan sebaik-baik mungkin, ya. Ingat, setiap kita punya pengalaman, ya. Kalian tulis apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas.
Ya, dalam hal tugas di sekolah, tentu piket. Manfaatnya apa sih melakukan kebersamaan dalam melakukan tugas? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa untuk waktu-waktu selanjutnya. Dadah.